Selamat pagi dan semangat pagi. Jadi kali ini pertemuan kita yang keempat. Untuk materinya adalah penyajian data, ukuran nilai pusat dan letak ukuran simpangan. Oke, untuk yang pertama, ukuran penyebaran data merupakan ukuran menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Apa itu yang dimaksud dengan jangkauan, hamparan, dan kuartil? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jangkauan atau rentang ialah selisih antara nilai data besar dan nilai data kecil. Yang kedua, hamparan dan jangkauan antar kuartil atau JAK merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, kuartil adalah pembagian jumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas adalah Q3. Terdapat ukuran penyebaran data yang kita akan pelajari pada artikel ini, yaitu jangkauan atau ring, simpangan rata-rata, ragam variasi, dan simpangan baku. Jangkauan atau rentangan atau ring pada data tunggal nilai maksimal dan minimal dapat diketahui dengan mudah. Kemudian bagaimana dengan data kelompok? Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Jangkauan data R sama dengan X max kurang X min. Jadi keterangan R adalah jangkauan, X max itu adalah data terbesar, X min itu adalah data terkecil. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi keterangan H jangkauan interkuartil, Q3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 ada kuartil pertama. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi SK sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Jadi itu simpangan kuartilnya setengah dikali Q3 dikurang Q1. Jadi keterangannya SK itu simpangan kuartil, Q3 sama kuartil ketiga, Q1 ada kuartil pertama. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan. Hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Jadi data tunggal. Jika data tunggal, maka rumusnya SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. XI dikurang rata-rata dari X per N. Jadi keterangannya SR adalah simpangan rata-rata, XI data ke I itu menyatakan 1 sampai dan seterusnya. X rata-rata hitung dan N itu adalah banyak data. Data bergolong atau berkelompok. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. FI XI dikurang X rata-rata per sigma dari I sama dengan 1 batas sampai dengan batasnya N FI. Dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata, XI ada data ke I, X rataan hitung, FI frekuensi data ke I. Ragam atau variasi. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besar penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S2. Variasi untuk data tunggal, maka SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI dikali XI dikurang X bar atau X rata-rata per sigma I sama dengan 1 sampai N FI dengan SR simpangan rata-rata, XI data PI, X rata-rata hitung, dan FI frekuensi data ke I. Variasi untuk data bergolong atau berkelompok, S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI kurang X rata-rata atau rata-rata X pangkat 2 per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Dengan keterangan S2 itu ada variasi, maaf itu bukan S kuadrat ya. Jadi S2 itu variasi, XI pada data ke I, X rataan hitung, dan FI frekuensi data ke I. Simpangan baku. Simpangan baku adalah disebut dengan juga deviasi standar, merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data.
Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Simpangan baku untuk data tunggal, S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N X I dikurang rata-rata X pangkat 2 per N. Dan keterangan X sama dengan variasi, XI sama dengan data ke I, X adalah rataan hitung, dan N sama dengan banyaknya data. Simpangan baku untuk data tunggal, S2 sama dengan akar dari sigma I sama 1 sampai NFI dikali XI dikurang X bar atau X rata-rata pangkat 2 per sigma I sama 1 sampai dengan NFI. Dengan keterangan S2 itu variasi, XI data ke I, X adalah rataan hitung, dan FI adalah banyak data. Hamparan H atau jangkauan antar kuartil. Nilai hamparan tersebut dapat dengan mudah dicari, yakni JAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jenis kuartil yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, itu sama juga disebut dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Yang ketiga, kelompok kuartil berdasarkan jenis data, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok atau kelompok. Di bawah ini adalah ulasan mengenai data kuartil yang meliputi simpang kuartil, rataan kuartil, rata 3 kuartil, dan statistik 5 serangkai. Yang pertama, simpangan kuartil atau sering disebut juga dengan jangkauan semik antara kuartil merupakan nilai yang menunjukkan setengah kali dari hamparan. Didapat dengan cara menggunakan kuartil bawah dan kuartil atas, kemudian membagi dengan dua. Yang kedua, rata kuartil adalah rata-rata dari kuartil atas dan kuartil bawah. Cara mendapatkan rataan kuartil adalah dengan menjumlahkan kuartil atas dan kuartil bawah, kemudian membaginya 2. Rataan 3 kuartil adalah rata-rata dari 3 nilai kuartil yang terdiri antara kuartil atas, kuartil bawah, tengah, dan kuartil bawah. Cara mendapatkan rataan kuartil adalah dengan menjumlahkan ketiga kuartil kemudian membagi dengan 2. Yang keempat, sedangkan statistik merupakan data yang terdiri atas 5 nilai, yaitu nilai tertinggi Xmax, nilai terendah Xmin, kuartil atas Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil 3 bawah adalah Q3. Jadi sini contoh, saya buat contoh sederhana. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Jadi di sini berat badannya itu intervalnya 46 sampai 50 itu frekuensinya 3, 51 sampai 55 frekuensinya 2, 56 sampai dengan 60 itu frekuensinya 4, 61 sampai 65 itu frekuensinya 5, 66 sampai dengan 70 ada 6, frekuensinya ada 6. 71 sampai dengan 75 itu frekuensinya 4, 76 dikurang 80 itu ada 1, 81 dikurang 85 itu frekuensinya adalah 1. Jadi sini saya buat sederhananya, saya tanya di sini, tanyanya hanya hitunglah median, min, dan modus berat badan mahasiswa tersebut. Jadi dalam penyelesaian, jadi berat badannya kita buat lagi tabel baru. Jadi berat badannya di sini 46 sampai dengan 50 dengan frekuensi 3. Jadi artinya frekuensi kumulatif di sini yang pertama angka 3, maka frekuensi kumulatif tetap 3. Kemudian di sini berat badan 51 sampai dengan 55. Frekuensinya adalah 2, maka frekuensi kumulatifnya 5. Dari mana 5? Maka 3 tambah 2 adalah 5. 56 sampai 60 itu frekuensinya 6, maka 5 tambah 4 nilai frekuensi kumulatifnya adalah 9. 61 sampai 65 itu frekuensinya 5, maka frekuensi kumulatifnya 9 tambah 5 itu 14. Dan seterusnya sampai 81 sampai 85 frekuensinya 1, maka frekuensi kumulatifnya adalah 26. Jadi untuk median rumusnya XII tambah N per 2 dikali FKII per FI kali P. Jadi keterangan ME itu adalah median, XII itu adalah batas bawah median, N adalah jumlah data, FKII adalah frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI itu adalah frekuensi data pada kelas median, P itu adalah panjang interval kelas. Jadi langkah pertama itu kita tentukan nilai tengahnya dulu, yaitu N per 2 sama dengan 26 per 2 sama dengan 3. Jadi di sini karena datanya itu 26, maka data itu adalah berbentuk bilangan genap. Maka nilai median itu terletak antara data ke-13 dan data ke-14.
ini berada di kelas interval keempat, yaitu 61 sampai dengan 65 dan disebut kelas interval. Karena di sini mediannya kita jumlahkan datanya ke 13. Jadi saya ulang, yang ke-13 itu terletak di sini karena di sini 9 tambah 5 adalah 14, data 13 dan 14 itu terletak di sini. Maka interval 61,5 dan frekuensinya adalah 5. Oke, batas bawah kelas median itu adalah 61 kurang 0,5 atau dia boleh 60 tambah 0,5. Jadi SII itu adalah 60,5. N-nya itu jumlah banyak datanya adalah 26. FII itu adalah frekuensi kumulatif. FKII ya. FKI adalah frekuensi kumulatif adalah 9. FI adalah frekuensi kelas median adalah 5 dan panjang intervalnya itu adalah 5. Jadi panjang intervalnya boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan 51. 51 dikurang 46 adalah 5. Itu panjang interval atau disebut dengan P. Kita lanjut. Untuk rumusnya tadi median adalah sama dengan XI atau batas bawah tambah N per 2 dikurang FKII. FKII itu adalah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Jadi dikali P. Jadi XII-nya itu adalah 60,5 ditambah 26 per 2 dikurang 9 per 5 dikali 5. Jadi di sini kita olah. Tadi di atas itu N per 2 adalah 13 ya. N per 2 ya 13. Kemudian ME sama dengan 60,5 ditambah 13 kurang 9 per 5. Jadi di sini 26 bagi 2 ada 13. Terus itu kemudian di sini kali 5. Kemudian ini kita jumlahkan dulu 13 dikurang 4. Jadi 60,5 ditambah 4. 13 kurang 9 adalah 4 per 5 dikali 5. Maka 5 dibagi 5 nilainya 1. Tinggallah 60,5 ditambah 4 sama dengan 64,5. Jadi mediannya adalah 64,5 kg. Yang kedua di sini ditanya adalah median. Untuk mencari nilai dari XI, ini mencari nilai tengahnya terlebih dahulu, maka XI sama dengan TA ditambah TB per 2. Di sini kita cari dulu nilai batas atas dan batas bawahnya. Oke, yang pertama di sini 46 sampai dengan 50 itu frekuensinya 5. Jadi kita ambil 50,5 ditambah 45,5. Jadi untuk di atasnya batas atasnya itu kita ambil tambah 0,5, untuk di bawah adalah dikurangkan 0,5. Jadi 50,5 tambah 45,5 dibagi 2. Jadi jumlahkan ini lalu dibagi 2 itu nilainya 48. Kemudian FI kali XI berarti ini frekuensi I dikali dari nilai tengahnya tadi ya. Jadi 3 dikali 48 adalah 144. 51 sampai 55 frekuensinya 2. Maka XI-nya adalah 55,5 ditambah 50,5 per 2 itu sama dengan 53. Kemudian FI kali XI-nya 53 kali 2 adalah 106. Sampai dengan data terakhir, data lama 1 dikurang 85. Kemudian di sini 85,5 ditambah 80,5 dibagi 2 sama dengan 83. Jadi nilai FI kali XI-nya tetap 83. Jadi jumlah dari FI kali XI-nya adalah 1658. Untuk jumlah frekuensinya adalah 26. Di sini frekuensi tidak akan berubah. Jadi untuk mencari nilai min, itu rumusnya adalah kalau seperti ini dibaca X bar. Jadi dalam bahasa Indonesia itu adalah rata-rata dari X. Jadi X bar sama dengan sigma dari XI kali FI per X sigma dari FI. Jadi sama dengan 1658 dibagi 26 adalah 63,77. Oke, ini terakhir di sini pertanyaan terakhir adalah modus. Jadi MO sama dengan B tambah B1 per B2 ditambah modus sama dengan B tambah B1 per B1 tambah B2 dikali P. Untuk MO itu adalah modus, B-nya adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P itu panjang interval, B1 itu adalah FM dikurang FM kurang 1, B2 itu adalah FM dikurang FM tambah 1. Jadi sini saya buat lagi tabelnya, berat badannya itu tetap sama. Jadi penjelasannya, modus terletak pada kelas interval ke-5. Jadi modusnya itu adalah 6, frekuensinya ada 6. Maka terletak di datanya intervalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 66 sampai dengan 70. Karena di sini frekuensinya adalah 6. Kemudian untuk FM, frekuensi modusnya, jadi frekuensi modusnya yang kita ambil adalah 6. Untuk FM kurang 1 sama dengan frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi sebelumnya adalah 5, maka di sini FM kurang 1-nya adalah 5. FM tambah 1 frekuensi sesudahnya, berarti sesudah dari 6 adalah 4.
Kemudian di sini B1 sama dengan frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum. Jadi 6 kurang 5 adalah 1. Untuk B2-nya frekuensi modus, frekuensi B2 sama dengan frekuensi modus dikurang frekuensi sesudahnya, yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 5. Dan panjang intervalnya adalah 5. Jadi panjang intervalnya boleh kita ambil 51 dikurang 4, 6. Untuk MO sama dengan B tambah B1 per B1 tambah B2 dikali P, maka di sini berubah. Maka 65,5 ditambah 1 per 1 tambah 2 dikali 5 sama dengan 65,5 ditambah 1/3 kali 5 ditambah 65 dikali 5 ditambah 1,67. Jadi sini 1 kali 5 adalah 5, maka 5 per 3 atau 5 bagi 3 adalah 1,67. Ini kita bulatkan. Kemudian dijumlahkan 65,5 tambah 1,67, jumlahnya adalah 67,17. Jadi nilai modusnya adalah 67,17. Baiklah, di sini terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan menjadi semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semangat belajar.